Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santo, mahasiswa program Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Video ini kita merupakan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah metodologi penelitian ilmu pemerintahan. Saya akan memaparkan dua bagian utama. Sepertiga bagian pertama berisi ringkasan materi kuliah yang disampaikan mencakup hakikat ilmu pemerintahan, filsafat keilmuan, serta paradigma metodologisnya. 2/3 bagian berikutnya itu menjelaskan proposal disertasi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Anggaran dalam Penanganan Banjir di Provinsi DKI Jakarta. Paparan ini disusun dengan bahasa akademik yang baik dan benar serta berpijak pada kaidah ilmu dan etika pemerintahan. Slide yang pertama, hakikat dan identitas ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah cabang ilmu sosial, terapan yang memiliki kekhasan tersendiri dibanding dengan disiplin ilmu lain. Ilmu pemerintahan berfokus pada dua objek utama, yaitu kewenangan dan pelayanan publik. Kewenangan merupakan hak yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga pemerintahan untuk bertindak atas nama negara, sedangkan pelayanan publik adalah bentuk konkret dari pengguna kewenangan itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, setiap tindakan pemerintah yang sah secara hukum harus berorientasi pada pengabdian, bukan kekuasaan. Ilmu pemerintahan tidak identik dengan ilmu politik yang membahas kekuasaan dan juga tidak sama dengan ilmu administrasi negara yang membahas manajemen organisasi pemerintahan. Ilmu pemerintahan menitik beratkan pada bagaimana kewenangan dijalankan secara sah, etis, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks ini, ilmu pemerintahan merupakan ilmu relasional, yaitu ilmu yang menelaah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah dalam kerangka negara hukum dan pemerintahan yang demokratis. Lanjut slide kedua, terkait dengan struktur dan karakter ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan bersifat sistematis, metodis, dan bertransformasi, yang artinya ilmu ini memiliki struktur keilmuan yang utuh, dapat diajarkan dari generasi ke generasi, serta memiliki kemampuan untuk berubah dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan birokrasi. Struktur keilmuannya ini mempunyai sebuah piramid ilmiah. Ini ada konsep sebagai dasar abstrak berpikir. Proposisi ini sebagai pernyataan yang menghubungkan konsep. Teori sebagai kumpulan proposisi yang teruji. Dalil ataupun hukum ilmiah ini sebagai puncak pengetahuan yang memiliki kekuatan prediktif. Setiap unsur saling berkaitan serta fungsional sehingga
membentuk satu kesatuan sistem pengetahuan yang utuh dan berfungsi menjelaskan fenomena pemerintahan. Ilmu pemerintahan bersifat universal, dalam arti dapat diterapkan di berbagai konteks negara dan waktu. Namun, tetap tidak lepas dari nilai-nilai ideologis bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat pelayanan publik. Selanjutnya, slide ketiga itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pemerintahan. Sebagai ilmu pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari tiga dimensi: filsafat pengetahuan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, ilmu pemerintahan yang membahas tentang apa yang dikaji, yaitu realitas pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan dilihat sebagai sistem sosial yang memiliki struktur, fungsi, serta tujuan. Di dalamnya terdapat dinamika kekuasaan, birokrasi, dan interaksi antara pemerintah dengan rakyat. Oleh karena itu, penelitian pemerintah harus mempelajari fenomena kewenangan kebijakan publik, koordinasi antar instansi, serta implementasi pelayanan publik, epistemologi. Ilmu pemerintahan yang menekankan pendekatan legalistik, empirik, inovatif. Legalistik artinya pengetahuan tentang pemerintah harus berpijak pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Empirik berarti kebenaran ini diperoleh melalui pengalaman dan observasi terhadap praktek pemerintahan. Inovatif artinya pengetahuan harus melahirkan pembaharuan, baik dalam teori maupun dalam praktek birokrasi. Dengan epistemologi, ilmu pemerintahan bukan sekadar teori, tetapi paduan operasional bagi penyelenggara negara. Aksiologi, ilmu pemerintahan menekankan bahwa ilmu harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan akhir penelitian pemerintahan bukan hanya menghasilkan temuan akademis, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam kebijakan publik, tata kelola birokrasi, dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, nilai tertinggi ilmu pemerintahan terletak pada kontribusinya terhadap good governance dan public trust. Slide keempat, fokus ruang lingkup penelitian pemerintahan. Setiap penelitian pemerintahan harus berangkat dari ilmu pemerintahan, yakni kewenangan dan pelayanan publik. Artinya, penelitian tidak boleh keluar dari kerangka fungsi pemerintahan yang sah menurut konstitusi. Penelitian pemerintahan yang baik selalu menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana kewenangan dijalankan? Ini menilai aspek hukum, peraturan, dan tanggung jawab. Yang kedua, bagaimana kebijakan ini dilaksanakan? Ini menilai koordinasi sumber daya dan proses implementasi. Yang ketiga, bagaimana pelayanan diberikan kepada publik? Ini menilai hasil, dampak, dan
persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kecamatan, hingga desa dan lembaga kemasyarakatan di tingkat lokal. Selanjutnya, slide kelima, yaitu paradigma penelitian pemerintahan. Ini terjadi pergeseran besar paradigma pemerintahan. Dulu paradigma lama ya menempatkan pemerintah atas rakyat. Pemerintah sebagai penguasa, rakyat sebagai objek. Kini paradigma baru menempatkan masyarakat sebagai stakeholder yang sejajar, bahkan menjadi mitra pemerintah dalam proses pembangunan. Dalam paradigma baru ini, birokrasi tidak lagi memerintah, tetapi melayani dan memperdayakan. Konsep disebut sebagai agile governance, itu pemerintah yang tangkas, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Birokrasi yang baik harus belajar dari dunia bisnis yang berorientasi pada pelanggan, namun dalam konteks pemerintah, pelanggan adalah rakyat. Sehingga ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa besar kekuasaan dijalankan, tetapi seberapa tinggi tingkat kepuasan publik yang tercapai. Dalam metodologi pemerintahan, penyelenggaraan ya, pemerintah harus berpijak pada 3 asas utama. Yang pertama yaitu desentralisasi, pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua, dekonsentrasi ya. Ini pelimpahan sebagian kewenangan pusat kepada pejabat daerah untuk memperlancar pelayanan. Yang ketiga, yaitu tugas pembantuan pelaksanaan sebagai urusan pusat oleh daerah demi sinergi pemerintahan. Agar ketiga asas berjalan efektif, diperlukan 3P plus 1D, yaitu personil yang kompeten, peralatan yang memadai, pembiayaan yang cukup, dan dokumentasi yang akurat. Kehadiran unsur ini menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah. Slide ke-6, 4 kekuatan berpikir dalam penelitian pemerintahan. Konsep fundamental yang menjadi pembeda antara penelitian pemerintah dan penelitian sosial lainnya, yaitu 4 kekuatan berpikir ilmiah, kekuatan teoretik. Kemampuan memahami dan menggunakan teori secara tajam sebagai pisau analisis. Tanpa kerangka teori, penelitian pemerintah hanya akan menjadi deskripsi fakta tanpa makna ilmiah. Kekuatan legalistik, ini setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selalu diatur oleh hukum. Oleh sebab itu, peneliti pemerintahan harus mampu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Sedangkan penelitian pemerintah tanpa kekuatan legalistik ibarat sayur tanpa garam,
itu tidak memiliki rasa dan arah. Yang ketiga adalah kekuatan empirik. Peneliti pemerintahan wajib menggali data dari lapangan, itu melalui wawancara, observasi, dokumen, hingga fakta kelembagaan. Pengetahuan empiris membuat teori menjadi hidup dan kontekstual. Yang keempat, yaitu kekuatan inovatif. Peneliti pemerintahan harus menghasilkan solusi baru, baik berupa model kebijakan, mekanisme koordinasi, maupun rekomendasi tata kelola. Inovasi menjadi wujud tanggung jawab moral peneliti terhadap kemajuan birokrasi. Empat kekuatan ini menjadi fondasi keilmuan yang menegaskan bahwa tidak semua masalah pemerintahan dapat dijawab dengan metode penelitian sosial biasa, karena pemerintahan memiliki dasar hukum, struktur, dan nilai yang khas. Selanjutnya, slide ke-7. Ini pilar-pilar kebenaran ilmiah. Dalam mencapai kebenaran ilmiah, ini terdapat 3 prinsip utama. Yang pertama, koherensi, yakni kesesuaian antara teori dan konsep yang digunakan. Yang kedua, korespondensi, yakni kesesuaian antara teori dan realitas empiris di lapangan. Yang ketiga, pragmatisme, yakni kegunaan hasil penelitian bagi penyelesaian masalah nyata dalam pemerintahan. Ketiganya saling berhubungan dan bermuara pada kebaruan ilmiah. Kebaruan ilmiah menjadi ukuran keberhasilan peneliti, doktor, karena menunjukkan sejauh mana peneliti mampu memperluas teori, memperkuat dasar hukum, dan menghadirkan temuan empirik baru yang berguna bagi birokrasi. Slide selanjutnya yaitu rumah operasional konsep. Salah satu kontribusi besar terhadap metodologi penelitian pemerintahan adalah konsep rumah operasional konsep. Model ini menjadi kerangka berpikir yang menjamin peneliti berjalan sistematis dan berbasis teori. Struktur rumah konsep ini terdiri atas tema utama, subtema, subtema, item pertanyaan, informan, dengan pendekatan setiap elemen penelitian saling terkait dan mengarah pada satu fokus yang jelas. Rumah konsep menjembatani antara teori dengan kenyataan, antara kerangka akademik dengan praktik pemerintahan di lapangan. Slide yang ke-10, 4 kebaruan. Peneliti doktoral di bidang pemerintahan harus menghasilkan kebaruan ilmiah yang konkret. Kebaruan ini mencakup 4 dimensi. Yang pertama, kebaruan teoretik. Itu memperkaya teori ilmu pemerintahan melalui pendekatan baru
Yang kedua, itu kebaruan legalistik, ini memperkuat aspek hukum dan kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang ketiga, kebaruan empirik, ini menghadirkan ya, temuan lapangan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Yang keempat, kebaruan inovatif. Ini melahirkan model atau pola atau mekanisme baru yang dapat diadopsi oleh birokrasi. Kebaruan inilah yang membuat disertasi S3 tidak berhenti pada penjelasan, tetapi menjadi pembaharuan bagi ilmu dan praktik pemerintahan. Slide ke-11, itu tantangan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan masih menghadapi beberapa tantangan mendasar. Yang pertama, yaitu kekurangan teori dan konsep baru, sehingga banyak penelitian pemerintahan masih menggunakan pendekatan ilmu lain. Yang kedua, kurangnya minat akademisi dan praktisi pemerintahan dalam mengembangkan metodologi khas pemerintahan. Yang ketiga, lemahnya tradisi menulis di kalangan aparatur pemerintah yang menyebabkan pengalaman lapangan tidak terkoneksi menjadi pengetahuan ilmiah. Karena itu mahasiswa doktoral ilmu pemerintahan memiliki misi penting menghidupkan kembali ilmu ini sebagai disiplin yang mandiri, dinamis, dan produktif. Metodologi ini, penelitian ilmu pemerintahan adalah lebih dari sekadar metode, adalah cara berpikir ilmiah dalam memahami dan memperbaiki pemerintahan. Peneliti pemerintahan harus memiliki integritas, ilmu, kepekaan moral, dan keberanian inovatif. Sebagaimana pesan, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang hidup dari pemerintahan dan untuk memerintah. Ia tumbuh dari dinamika birokrasi dan harus kembali memberi manfaat bagi rakyat. Judul disertasi saya adalah implementasi kebijakan anggaran dalam penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Adapun latar belakang, fenomena banjir Provinsi DKI Jakarta merupakan persoalan klasik yang terus berulang. Dari masa ke masa, sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki karakter geografis yang kompleks, kepadatan penduduk yang tinggi, serta sistem drainase dan tata ruang yang sangat dinamis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya untuk penanggulangan banjir, baik melalui program normalisasi sungai, revitalisasi waduk, pembangunan tanggul, maupun peningkatan infrastruktur drainase. Namun demikian, efektivitas penggunaan anggaran tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Masyarakat masih merasakan dampak banjir hampir setiap musim hujan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah kebijakan anggaran yang dijalankan telah diimplementasikan secara efektif?
dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dari perspektif ilmu pemerintahan, masalah banjir tidak semata bersifat teknis, tetapi merupakan persoalan implementasi kewenangan dan koordinasi antara instansi pemerintah. Kebijakan anggaran publik seharusnya menjadi wujud pelayanan pemerintah terhadap hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang aman dan sehat. Oleh sebab itu, peneliti ini berangkat dari kebutuhan untuk menganalisis bagaimana kebijakan anggaran penanganan banjir di DKI Jakarta diimplementasikan, bagaimana koordinasi antara lembaga dijalankan, dan bagaimana model implementasi yang lebih efektif dapat dikembangkan agar program penanganan banjir benar-benar berdampak bagi masyarakat. Yang kedua, itu landasan teori. Bahwa landasan teori peneliti ini berpijak pada pemikiran bahwa setiap kebijakan publik merupakan produk kewenangan pemerintah yang harus diimplementasikan secara konsisten, legal, dan bermanfaat. Teori utama yang digunakan adalah model implementasi kebijakan publik, Ripley dan Rankin. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung 3 variabel utama. Ini degree completion complaint, yaitu tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap kebijakan, kelancaran proses administratif dan operatif, serta sejauh mana hasil yang diinginkan tercapai. Dalam konteks penelitian, teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan anggaran banjir dan kesesuaian antara rencana serta pelaksanaannya di lapangan. Yang kedua, teori koordinasi pemerintahan, Gauge R. Terry pada tahun 1964. Koordinasi adalah proses menyatukan kegiatan berbagai unit kerja agar tujuan bersama dapat tercapai. Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan lintas sektoral, termasuk dalam implementasi program banjir yang melibatkan Dinas Sumber Daya Air, BPBD, Bapeda, Dinas Bina Marga, dan DPRD. Yang ketiga, teori pelayanan publik, Sinambela tahun 2016, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah amanat konstitusional yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus dilihat sebagai instrumen pelayan, bukan sekadar prosedur administrasi. Slide ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian, ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan anggaran penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemerintah yang baik.
Yang kedua, faktor apa yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi kebijakan anggaran tersebut. Yang ketiga, bagaimana model implementasi kebijakan anggaran yang efektif dapat dirumuskan untuk meningkatkan kinerja penanganan banjir di DKI Jakarta. Slide keempat adalah batasan masalah. Peneliti lebih terarah dan terfokus. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hanya fokuskan pada implementasi kebijakan anggaran yang berkaitan langsung dengan program penanganan banjir di wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, ruang lingkup analisis dibatasin pada 3 aspek utama perencanaan anggaran, pelaksanaan program, dan pengawasan anggaran. Yang ketiga, peneliti tidak membahas aspek teknis, konstruksi ataupun perencanaan tata ruang, tetapi menitikberatkan pada proses birokrasi dan koordinasi antar instansi. Yang keempat, subjek penelitian mencakup lembaga pemerintah daerah, DPRD, dan instansi pendukung yang terlibat dalam kebijakan penanganan banjir ini. Slide kelima, ini tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah yang pertama, menganalisis kesesuaian antara kebijakan anggaran penanganan banjir dan prinsip tata kelola pemerintahan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan anggaran. Yang ketiga, merumuskan model implementasi kebijakan anggaran yang efektif, transparan, dan kolaboratif dalam penanganan banjir di DKI Jakarta. Slide ke-6, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Ini menambahkan khasanah keilmuan di bidang ilmu pemerintahan, terutama pada aspek implementasi kebijakan publik berbasis kewenangan daerah. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi dan koordinasi antara lembaga pemerintah daerah. B adalah manfaat praktis. Ini menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperbaiki sistem penganggaran dan koordinasi antara SKPD. Memberikan masukan bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam fungsi pengawasan dan legalisasi anggaran publik. Slide ke-7, ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka peneliti ini meliputi yaitu studi terdahulu tentang implementasi kebijakan publik di Indonesia. Ini tahun 2012, Nugroho 2017, yang menekankan pentingnya aspek birokrasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua, penelitian lokal, yaitu tentang kebijakan pengendalian banjir di DKI Jakarta yang menunjukkan lemahnya sinergi antar instansi. Ini Bu Rini 2019, Suryani 2021. Serta yang ketiga adalah kajian teori ilmu pemerintahan menurut Profesor Fernandes Mamungsong, ini tahun 2003, yang menekankan 4 kekuatan berpikir
teoretik, dialektik, empirik, dan inovatif sebagai pondasi penelitian pemerintahan. Slide yang 8 yaitu matrik penelitian. Ya. Penelitian berjudul penelitian fokus, metode, dan hasil temuan. Rini, evaluasi program, deskriptif, kurangnya koordinasi. Ini tahun 2019, normalisasi sungai, implementasi teknis kualitatif antar instansi. Suryani, efektivitas anggaran. Tahun 2021, pengendalian banjir, kinerja program, kualitatif, anggaran besar, hasilnya belum optimal. Implementasi, koordinasi, dan model implementasi. Santok, kebijakan anggaran, efektivitas kebijakan, kualitatif, baru berbasis, ini tahun 2025, dalam penanganan publik berbasis deskriptif, kolaboratif, dan banjir di DKI Jakarta, kewenangan daerah, menggunakan digitalisasi anggaran. Slide ke-9, teori penelitian. Teori penelitian menggunakan kerangka gabungan, yaitu model implementasi, Ripley, dan Franklin untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan secara sistematis. Yang kedua, model koordinasi pemerintahan, Geogre Terry, untuk memahami hubungan kerja antar SKBD. Yang ketiga adalah konsep ilmu pemerintahan, Prof. Fernandes, yang mengintegrasikan dimensi legalistik, empirik, dan inovatif dalam implementasi kebijakan publik. Dengan kerangka teori ini, peneliti tidak hanya memotret proses birokrasi, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan anggaran tersebut berfungsi sebagai instrumen pelayan publik. Selanjutnya, slide ke-10, yaitu metode penelitian yang melalui pendekatan kualitatif, deskriptif, lokasi provinsi DKI Jakarta, subjek SKBD terkait, Dinas SDA, BPBD, Bapeda, BPKD, DPRD, teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen, laporan kegiatan. Validasi data, ini triangulasi sumber, metode, dan waktu. Analisis data, model interaktif, Miles dan Hamberman. Slide ke-11, ini kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian menggambarkan hubungan antara teori, implementasi, koordinasi, pemerintahan, dan efektivitas kebijakan. Peneliti berasumsi bahwa efektivitas kebijakan anggaran akan meningkat apabila terdapat diantaranya ini koherensi antara peraturan dan pelaksanaan. Yang kedua adalah keterpaduan antar instansi. Yang ketiga, inovasi dalam data kelola anggaran. Nah, ketiganya ini membentuk model integrated float budget governance, yakni sistem pengelolaan anggaran
banjir yang berbasis kolaborasi lintas lembaga. Slide ke-12 itu operasional konsep. Dimensi, subdimensi, indikator, dan sumber data. Setting nih, perencanaan kebijakan, anggaran, dokumen APBD, Pergub dan RPJMD, Bapeda, dan BPKD. Sinkronisasi, ya, koordinasi antara SKPD, forum lintas dinas, rapat teknis, dinas SDA, dan BPBD. Common, ini kesamaan kepentingan, sinergi, program, dan dukungan DPRD Komisi D. Common goal, ini tujuan bersama. Jadi efisiensi, efektivitas, dan penurunan genangan. Ini ada sekdan dan wali kota. Selanjutnya, slide ke-13, yaitu metode analisis data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan tahapan yang pertama, yaitu menggunakan reduksi data. Menyeleksi informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, display data. Itu menyusun informasi ke dalam tabel, matrik, dan narasi tematik untuk melihat pola. Yang ketiga, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Itu menginterpretasikan data dengan menggunakan teori, fakta lapangan, dan hasil wawancara. Tahapan ini memastikan penelitian memiliki kekuatan teori legalistik, empirik, dan inovatif sebagaimana standar metodologi Prof. Fernandes. Oke, selanjutnya slide ke-14, ini kerangka pemikiran. Teori implementasi kebijakan menurut Merriles Grendel ini menekankan bahwa keberhasilan, ya, implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Selain itu, teori Grendel ini menekankan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya soal pelaksanaan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh isi kebijakan yang jelas dan memadai serta konteks sosial, politik, dan administratif yang kondusif. Model ini sangat berguna untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan seperti kebijakan anggaran penanganan banjir di Jakarta. Dengan uraian kerangka pemikiran yang sudah dituangkan, selanjutnya ditampilkan kerangka pemikiran. Ini ada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 38 tahun 2019 tentang penanganan banjir di DKI Jakarta. Implementasi kebijakan anggaran dalam penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini ada ilmu pemerintahan, Muklis
Hamdi tahun 2002, model implementasi kebijakan Grindel tahun 80, dan pemodelan Simatupang tahun 95. Nah, ini kebijakan dan standar anggaran yang belum optimal, ya. Itu keterbatasan sumber daya dan insentif pendukung. Yang ketiga ini koordinasi antar lembaga yang lemah dan rumit. Selanjutnya itu pengawasan dan evaluasi yang kurang memadai. Nah, adapun faktor hambatan, ya, optimalisasi kebijakan anggaran dalam penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Selanjutnya penanggulangan banjir di DKI Jakarta lebih cepat. Slide ke-15 itu kerangka operasional penelitian. Dalam penelitian ini, salah satu teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan. Teori ini penting karena memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan berbagai model implementasi kebijakan yang ada, penulis memilih ya untuk menggunakan model yang dikembangkan oleh Grindel. Model implementasi kebijakan Grindel seperti yang dijelaskan dalam Subarsono tahun 2011-94 memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara kebijakan yang dirumuskan dan pelaksanaannya. Konsep-konsep dalam model ini memungkinkan ya, peneliti untuk menganalisis dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk interaksi antara berbagai faktor dan konteks sosial politik yang mempengaruhi implementasi. Dalam praktiknya, model ini dioperasionalisasikan ya melalui beberapa indikator yang mencakup aspek-aspek kunci dari implementasi kebijakan. Indikator-indikator ini meliputi yang pertama adalah dimensi kepentingan yang dipengaruhi, sosial yang dilakukan dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan dalam konteks kebijakan anggaran penanganan banjir adalah langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan memahami tujuan serta alokasi dana yang ditetapkan. Proses sosialisasi ini melibatkan ya penyampaian informasi yang jelas dan transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana digunakan dan apa manfaat yang dapat mereka harapkan. Yang kedua ini dimensi tipe manfaat. Dalam hal ini tipe manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan kebijakan anggaran penanganan banjir. Manfaat ini mencakup pengaruh resiko banjir, peningkatan infrastruktur, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah rawan banjir.
Dalam evaluasi kebijakan, penting untuk mengukur dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, dimensi derajat perubahan yang diharapkan. Dalam hal ini, yaitu derajat perubahan yang diharapkan dari kebijakan anggaran penanganan banjir harus ditempatkan dengan jelas dan terukur. Tujuan yang dirumuskan mencakup pengurangan frekuensi dan intensitas banjir, peningkatan kapasitas sistem drainase, serta penguatan struktur yang mendukung mitigasi banjir atau bencana. Dimensi letak pengambilan keputusan dalam hal ini yaitu proses pengambilan keputusan dalam kebijakan anggaran penanganan banjir harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Ini melibatkan kolaborasi antara berbagai tingkat pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan. Analisis terhadap pengambilan keputusan ini penting untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan kepentingan mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Yang kelima, dimensi pelaksanaan program. Dalam hal ini, pelaksanaan program penanganan banjir di DKI Jakarta melibatkan langsung tanggung jawab dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki peran spesifik. Koordinasi yang baik antara instansi-instansi ini sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur yang dibangun akan berkontribusi pada keberlanjutan program. Dimensi sumber daya yang digunakan dalam hal ini itu penilaian terhadap alokasi anggaran sumber daya yang digunakan dalam program penanganan banjir menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan kebijakan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap penggunaan dana, termasuk identifikasi efisiensi dalam pengeluaran dan pencapaian potensi sumber daya tambahan yang dapat dimanfaatkan. Slide ke-16 yaitu informan dan cara menentukannya. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh aparat ataupun pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terlibat langsung dengan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan agar anggaran terkait penanganan banjir Sugiono tahun 2009 menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif teknik pemilihan informan yang umum digunakan adalah teknik purposive. Teknik melibatkan pemilihan informan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti pengetahuan dan keterlibatan individu terkait topik penelitian. Adapun informan ya, ini ada yang pertama ada pembuatan kebijakan. Nah, pembuatan kebijakan di antaranya adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Yang kedua itu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ini jumlahnya masing-masing satu. Serta yang kedua ini pelaksana kebijakan. Pelaksanaan kebijakan diantaranya yang pertama adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, yaitu penerimaan kebijakan, ya diantara yang pertama, yaitu perwakilan masyarakat dari daerah rawan banjir. Yang kedua, ini Ketua RT, RW, dan wilayah yang terdampak banjir. Yang ketiga, anggota komunitas pemuda yang aktif dalam kegiatan mitigasi bencana. Ini rata jumlahnya satu. Selanjutnya yang keempat nih, stakeholder. Adapun nih peran stakeholder, yang pertama adalah Kementerian PU yang menangani banjir. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup yang terkait dengan penanganan sampah. Yang ketiga, ini perwakilan LSM yang bergerak dalam bidang mitigasi bencana. Yang keempat, ini perwakilan dari universitas atau lembaga riset yang melakukan penelitian tentang banjir. Perwakilan media yang meliputi isu penanganan banjir di Jakarta. Yang keenam, itu perwakilan dari perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek penanganan banjir. Yang ketujuh adalah perwakilan dari organisasi lingkungan hidup. Ini masing-masing jumlahnya adalah satu, total adalah 17 informan. Slide yang ke-17 nih, langkah penyusunan model. Dalam langkah-langkah penyusunan model, penulis menggunakan teori Grindel. Teori ini memberikan panduan komprehensif yang secara efektif mengevaluasi variabel-variabel kunci seperti standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, birokrasi, dan organisasi, faktor lingkungan, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini menyederhanakan sistem yang kompleks dengan lokus pada elemen-elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sesuai dengan prinsip Simatupang mengenai representasi, sistem nyata, dan penyederhanaan. Untuk analisis, dengan menggunakan kerangka Grindel, disertasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas serta kendala dalam implementasi kebijakan anggaran dalam penanganan banjir di Jakarta. Untuk menyusun model penelitian, peneliti mengikuti langkah-langkah penyusunan yang digambarkan dalam alur gambar sebagai berikut. Itu alur langkah penyusunan model. Ini diawali dengan penelitian. Di sini ada temuan penelitian, ada identifikasi faktor hambatan, terus ada identifikasi temuan penelitian terhadap model Grindel. Selanjutnya adalah modifikasi model Grindel yang tetap implementasi kebijakan. Nah, dari itu, ini ada yang poin pertama adalah setelah penelitian dilakukan,
peneliti melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menghambat dalam proses implementasi kebijakan anggaran dalam penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, itu setelah mengidentifikasi faktor hambatan tersebut, peneliti melakukan perbandingan untuk mengevaluasi apakah faktor hambatan yang ditemukan dalam penelitian dapat diakomodasi oleh model yang ada, yaitu teori model Grendel. Setelah melakukan perbandingan, penelitian kemudian melakukan modifikasi terhadap model yang diajukan oleh teori model Grendel berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian. Terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Akhir qoli, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.